selalu besertaku. Iya, sudah mau sebentar nih, hampir jam 12. Ya, silakan Edwi, nyalakan kamera. Orang Edis. Ya, Kak Edwi. Saya tanya dulu, Kak Edwi ini muslimah ataukah Kristen? Masih Muslim. Masih muslimah. Gimana Kak Edwi? Oh, bertanya aja Bang Edis. Tapi kalau dari wajah-wajahnya kok kayak mencurigakan, ini bukan Islam loh. Kan aku udah pernah naik Bang Edis. Udah pernah. Biasanya kalau wajah-wajah seperti ini, nggak jilbaban, cantik, biasanya Kristen. Coba. Kita konfirmasi lagi nih, karena saya agak sedikit lupa nih. Apa yang membuat kami yakin kalau Kak Edwi ini benar-benar seorang muslimah? Kan waktu itu udah pernah baca surat Al-Quran Bang Edis. Coba diulang lagi, karena saya pun lupa. Coba. Baru aja 2 hari kemarin kayaknya. Ya, karena terlalu banyak kan yang naik sini. Coba, mungkin siapa tahu penonton-penonton yang lain juga baru lihat nih. Coba. Bacakan kami satu surat di dalam Al-Quran, lalu kami akan yakin bahwa Kak Edwi benar-benar seorang muslimah. Coba. Terserah ya. Surat apa aja? Coba. Yang pendek-pendek aja ya. Boleh, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap, ini muslim ya. Sah. Oke, gimana? Apakah yang mau Kak Edwi sampaikan di forum ini, Kak Edwi? Aku mau bertanya aja Bang Edis. Apa itu? Ya, apa dasar keselamatan di dalam kekristenan? Dasar keselamatan di dalam kekristenan itu adalah Yesus. Bagaimana seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian melakukan apa yang Yesus perintahkan, seperti itu. Hidup benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Hanya itu, that's it. Hanya itu? Iya. Karena kan kalau di dalam Islam itu kan dia kan masih tunjukkanlah jalan yang lurus gitu kan. Tunjukilah jalan yang lurus. Dina siraton mustaqim gitu kan. Iya, tapi banyak muslim nggak tahu itu. Iya, survei membuktikan bahwa 98% muslim nggak tahu dia itu apa yang dikatakan ketika mereka sholat itu. Sampai sekarang masih minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu. Iya. Tapi Kak Edwi ini apakah sudah mulai meragukan agama Islam atau bagaimana? Gimana ya? Boleh, nggak apa-apa, jujur saja. Kita meluapkan perasaan kita. Di sini itu forum yang keluarkan isi hati gitu. Apa yang buat ragu begitu. Saya tahu belum masuk Kristen kan? Atau mungkin sedang melirik atau belum sama sekali. Nggak apa-apa. Ya belum Bang Edis. Belum. Tapi sudah mulai meragukan Islam kah atau bagaimana? Kalau meragukan sih gimana ya? Tapi bingung ada gitu ya? sesuatu apa gitu ya? Apa itu? Bolehkah kami tahu begitu? Seperti kedamaian gitu. Tidak ada kedamaian. Tapi setelah saya belum mempelajari tentang Kristen, belum juga Bang Edis. Tapi di dalam hati saya itu seperti ada kedamaian gitu. Kalau? Dibanding dengan yang sebelumnya gitu. Oke, dibanding yang sebelumnya Islam gitulah ya. Ya, hal-hal apa nih Kak Edwi kalau kami boleh tahu yang membuat Kak Edwi ini nggak nyaman dengan Islam gitu, dengan keislaman selama ini? Tapi lahirnya udah dari Islam ya? Iya. Udah lahir Islam. Apa misalnya? Apakah boleh mukulin istri, suami boleh mukul istri gitu atau bagaimana? Iya. Oke, suami memang ada itu ayatnya. Itulah makanya teman-teman banyak yang nggak tahu itu, Kak Edwi.
Jadi banyak orang Islam yang tidak terjadi di diri saya malah. Nah, iya, itu. Karena memang ada ajarannya, dan Muhammad itu mohon maaf, dia pernah melakukan itu gitu. Jadi Muhammad yang katanya orang Islam itu adalah contoh suri tauladan yang baik, itu pernah memukul istrinya. Begitu. Jadi kalau ada muslim yang selama ini dia tidak tahu, dia menganggap bahwa Muhammad itu sedemikian rupa yang wow begitu kalau diceritakan, teman-teman muslim yang saya kasih tahu ya, di sini Edwi tidak termasuk memberitahu ya. Saya beritahu kepada kalian bahwa di dalam literasi Islam itu Muhammad tuh melakukan yang namanya pemukulan terhadap istrinya. Siapa yang dipukul oleh Muhammad? Itu Aisyah. Dia dipukul di dadanya. Begitu, sehingga Aisyah merasa kesakitan. Dan ayat Quran yang membolehkan suami memukul istri itu ada. Begitu. Apalagi nih, kayak Dwi, kira-kira? Apalagi ya, seperti kayak oknum-oknum bagaimana ya yang mengatasnamakan bacaan Arab gitu untuk melakukan kekerasan. Gimana? Melakukan kekerasan? Enggak Bang Edis, jadi kayak misalkan orang yang sakit gitu ya, tapi ada seorang kayak seperti Ustadz begitu menyembuhkan dengan ayat Al-Quran, tetapi agak menyimpang gitu loh. Oh, maksudnya dibacain ayat Al-Quran terus apa gitu begitu langsung pengobatan gitu? Ya, tapi pakai bacaan Quran, tapi ujung-ujungnya tuh agak-agak menyimpang gitu loh. Gak masuk gimana gitu. Saya tahu ini lagi ngomongin apa ini. Maksudnya yang di pondok-pondok pesantren itu? Ya nggak tahu kalau di pondok pesantren yang Bang Edis aku nggak tahu, tapi ada di tempatku ada gitu. Oke, kalau dibacakan ayat-ayat Quran nanti karena banyak kasus ya, makanya kalau teman-teman itu mau melakukan sebuah observasi, ya aku bukan bilangin orang ini, tapi pernah terjadi di saya gitu. Makanya gimana itu contohnya, kayak Dwi, gimana? Contohnya gimana? Contohnya ya seperti apa saya bilang waktu itu ketika sakit gitu ya. Ada yang bilang seperti ini, seperti itu harus seperti apa itu contohnya? Kami bingung ini. Maksudnya tuh harus dibersihkan, disucikan gitu kan, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tapi ada hal yang menyimpang gitu loh. Misalnya itu apa ya? Mas aku bilang di sini. Maksudnya dia melakukan apa? Melakukan pelecehan gitu atau bagaimana? Maksudnya agak-agak mengarah ke begitu gitu kan. Ya itu banyak kasus-kasus begitu. Agak-agak mengarah ke begitu. Kalau teman-teman tidak percaya, datangilah polres terdekat, lalu tanyakanlah kepada kalian kalau misalnya lakukan penelitian, coba tanya-tanya di polres terdekat itu berapa banyak orang-orang dalam tanda kutip ya ustadz apa melakukan hal-hal seperti itu, banyak itu. Menurut saya itu sangat disayangkan gitu Bang Edis gitu loh. Iya, tapi gimana ya? Kalau kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang digunakan, misalnya baca Al-Fatihah nanti untuk begini, kirim, itu sebenarnya nggak ada di Quran. Nggak ada di Quran. Bahkan Al-Quran itu menjadi satu-satunya kitab suci di bawah kolong langit ini yang kalau mau baca itu harus minta perlindungan dulu supaya jangan digoda setan. Coba ketika orang Islam mau baca Quran, pasti mereka itu mengucapkan itu, auzubillah itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu kan? Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Coba kenapa mau ngomong gitu? Masa mau baca Quran malah aku berlindung dari godaan setan? Oke, seolah-olah Quran itu adalah godaan setan. Coba, kalau misalnya kita mau pergi ke tempat-tempat angker gitu ya. Kalau kita zaman dulu masih kecil gitu kan, habis pulang nonton layar tancap, pulangnya malam-malam gelap,
lewat tempat ini serem ini, baca doa gitu Mas. Karena waktu kecil kami begitu dulu. Nah, kalau aku berlindung